Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya kembali ingin melanjutkan bahasan mengenai audit teknologi informasi bagian 2. Perkenalkan kembali, nama saya Dimas Eka Putra dari Sistem Informasi ITS. Pada kali ini saya ingin membahas sedikit terkait proteksi keamanan informasi yang ada di organisasi maupun perusahaan. Jadi kenapa sih pentingnya proteksi ini perlu diaudit? Pertama, ada 5 faktor ini. Nah, pertama ini availability, di mana menjamin ketersediaan setiap aset informasi. Kemudian yang kedua, integritas, memastikan informasi data-data informasi ini tetap utuh. Kemudian yang ketiga ini memastikan peraturan dan hukum sesuai. Kemudian yang keempat ini adalah kode etik, di mana kita harus memperhatikan kesesuaian dan kepatuhan yang berlaku di proteksi keamanan informasi ini. Terus yang terakhir ini ada kerahasiaan data yang harus tetap terjamin, baik yang nantinya akan ditransfer maupun yang akan diterima. Kemudian ada juga pentingnya manajemen keamanan informasi. Selain tadi udah disebutin tujuannya, berikutnya ini pentingnya ada 4. Yang pertama ini adanya komitmen dan dukungan dari pihak manajemen. Jadi manajemen ini juga nanti akan membantu untuk melaksanakan proteksi ini. Kemudian adanya prosedur. Prosedur juga nanti akan membantu pihak manajemen ini agar sesuai standar yang berlaku. Kemudian pemantauan dan kepatuhan yang harus dilakukan, dan terakhir adalah respon terhadap insiden. Nah, ada contoh yaitu siapa saja yang mungkin dapat mengakses aset informasi tersebut. Nah, selain siapa saja yang nantinya bakal mengakses, ada juga seperti tingkatan akses yang diberikan kepada setiap individu. Jadi tidak semua orang dapat membuka sistem tertentu. Kemudian bertanggung jawab dan penentuan hak akses dari tingkat akses tersebut. Dan yang terakhir adalah persetujuan yang dilakukan setelah penentuan hak akses dan pertanggungjawaban yang sudah disebutkan tadi di atas. Nah, kemudian contoh berikutnya ialah proteksi terhadap aset, yaitu password. Pentingnya password ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Dengan memberi fitur password, jadi ada berbagai macam cara. Terus dengan memberikan sintaks tertentu supaya mungkin orang yang ingin menggunakannya rumit, jadi tidak bisa digunakan sembarangan. Dengan memberikan token tertentu, kemudian ada minimumnya, dan kombinasi password tidak hanya angka-angka saja dan kalimat-kalimat tertentu. Nah, jadi bagaimana manfaat manajemen keamanan informasi terpusat? Terpusat di sini maksudnya terdesentralisasi. Mengapa sih penting ini? Jadi ada tiga manfaatnya ya. Yang pertama ini, masalah keamanan dapat diselesaikan secara tepat waktu. Terus kemudian kontrol keamanan juga lebih sering dipantau. Dan yang terakhir, penyebaran keamanannya dapat tersebar di lokasi tertentu. Ya, demikian pada bagian kali ini terkait proteksi keamanan informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.